Dan Nancy ini akan muncul di salah satu jendela yang terbuka itu yang aku sebutkan tadi. Hai semuanya, welcome back. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kali ini kita bakal ngomongin tentang makhluk halus ataupun makhluk-makhluk dari dunia lain seperti hantu, setan, ataupun makhluk halus. Banyak orang yang percaya bahwa makhluk-makhluk halus ini senang banget menempati gedung-gedung tua, gedung-gedung yang tidak ditempati, yang tentunya memiliki sejarah, histori, dan juga sejarah yang sangat-sangat kelam, atau di mana tempat mereka terakhir kali kehilangan nyawanya. Jika kalian adalah model manusia yang tidak percaya bahwa manusia sudah meninggal bisa kembali saat arwahnya tidak tenang, mungkin kalian bakal percaya dengan adanya energi. Ya, energi. Mungkin ada energi-energi yang tersisa di gedung-gedung ataupun tempat terakhir mereka meninggal, ataupun gedung-gedung tua yang memiliki sejarah dan yang pernah ditinggali atau digunakan oleh manusia-manusia dari berbagai generasi. Salah satu dari bangunan-bangunan yang dipercaya banyak memiliki cerita mistis adalah sekolah. Ya, sekolah. Nah, sekolah ini bisa dibilang sesuatu yang diwajibkan oleh pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia, bahkan dunia. Nah, sekolah-sekolah itu bisa dibilang salah satu tempat ataupun gedung yang konon katanya adalah satu bangunan yang bisa dibilang memiliki banyak banget kisah-kisah angker. Kali ini aku bakal ngebahas sekolah-sekolah yang konon katanya dipercaya paling angker di Indonesia. Ide yang pertama, ada SMK 5 Bandung. Kalau kita berbicara tentang hal yang berhubungan dengan mistis dan juga dengan horor yang berada di Bandung, khususnya di sekolah, pasti warga Bandung itu bakal langsung menyebut SMA 3 ataupun SMA 5. Di kedua sekolah ini dipercaya ada seorang hantu yang menempati sekolah tersebut bernama hantu Nancy. Konon katanya, hantu Nancy ini yang menempati sekolah SMA 5. Dia berwujud noni Belanda cantik yang menempati sekolah itu. Nancy ini super duper populer, apalagi di kalangan anak-anak tahun 90-an. Hantu cantik ini dipercaya dia itu meninggal dengan sangat tragis karena dia itu menghilangkan nyawanya sendiri dengan lompat dari tangga dekat aula sekolah. Dan dipercaya guys bahwa hantu Nancy ini menghilangkan nyawanya sendiri dengan cara melompat itu karena konon katanya hubungan asmaranya itu tidak direstuin sama orang tuanya. Salah satu kasus yang pernah terjadi yang pernah ditampakin sama hantu Nancy ini, ada sebuah cerita dari seorang ibu guru pada tahun 1989. Jadi si ibu guru ini pada waktu itu pulang larut malam setelah dia menyelesaikan semua pekerjaannya. Setelah itu si ibu guru ini keluarlah. Dia ingin menggunakan telepon umum untuk menelpon anaknya di rumah. Karena pada zaman itu belum ada HP yang kayak sekarang gitu, masih kayak wartel ataupun telepon-telepon umum kayak gitu. Jadi si ibu guru ini nelpon anaknya untuk menjemputnya di sekolah. Dan saat itulah si hantu Nancy ini muncul. Dan ia langsung menghampiri guru tadi. Di saat ditemukan, guru tersebut sudah tergeletak pingsan. Jadi di SMA 5 konon katanya ada 3 jendela yang tidak bisa tertutup. Jadi jendela-jendela itu selalu terbuka. Banyak yang percaya memang bahwa jendela-jendela tersebut nih tidak bisa ditutup. Pada saat ditutup, maka jendela itu akan otomatis terbuka sendiri. Cara untuk memanggil hantu Nancy ini cukup mudah guys. Dengan cara kalian cukup mengitari ataupun mengelilingi sekolah tersebut selama 3 kali. Dan Nancy ini akan muncul di salah satu jendela yang terbuka itu yang aku sebutkan tadi. Nah, apakah kalian pernah bertemu sama hantu Nancy ini? Boleh komen di bawah. Next, ada SMA Tugu Malang. Nah, SMK Tugu ini bisa dibilang menjadi salah satu gabungan dari SMA 3, SMA 4, dan juga SMA 1. Dikatakan bahwa di sekolah ini sering terlihat ada bercak darah di beberapa ruangan kelas dan juga aula sekolah. Dan di spot-spot itulah konon nih katanya banyak banget hal-hal yang pernah terjadi, termasuk hal-hal mistis di sana. Konon nih guys katanya, jika ubin dengan adanya bercak darah itu ditukar, maka bercak darah itu tuh bakal muncul lagi. Buat orang yang berani buat ngeganti keramiknya, maka konon katanya dia itu bakal jatuh sakit. Nah, buat kalian yang sekolah di SMA Tugu, boleh cerita di bawah, apakah benar? Next, ada SMKN 2 Yogyakarta. So, SMKN 2 Yogyakarta ini adalah salah satu sekolah yang tertua yang ada di Indonesia. Sekolah ini juga dikenal dengan nama STEPSA.
atau Princess Juliana School PJS. Dipercaya bahwa sekolah yang satu ini nih guys, konon katanya mereka itu ada ruangan bawah tanah. Jadi sebuah ruangan bawah tanah rahasia yang dibuat pada penjajahan kolonial Jepang. Yang dulunya di ruangan bawah tanah ini digunakan sebagai ruang penyiksaan oleh penjajah Jepang. Ada beberapa spot yang katanya paling angker di sekolah ini. Pertama, ada sebuah lorong untuk menuju ke bengkel otomotif. Konon nih guys, katanya pada masa kolonial, tempat yang satu ini digunakan sebagai kamar mayat dari sebuah rumah sakit. Dan konon nih guys, katanya di ruangan yang sangat gelap ini sering menampakkan penampakan yang sangat-sangat mengerikan. Yang kedua, ada area kulon desa. Walaupun tempat ini memang agak sedikit jauh dari PJS, itu dari sekolah ini, tetapi wilayah itu tuh masih termasuk wilayah dari SMKN 2 Yogyakarta. Konon katanya dulunya tempat itu tuh adalah tempat yang digunakan untuk pembuangan mayat, yaitu korban pembunuhan di masa kolonial. Yang ketiga, ada ruang teori matematika. Dengan nama matematika aja itu udah horor. Tetapi ternyata ini lebih horor lagi. Ruangan yang sering disebut sebagai ruang 5 ini guys, merupakan salah satu ruangan paling horor dan juga paling angker di sekolah ini. Nah, ini tuh adalah lokasi yang dipercaya pintu utama buat menuju ke ruangan bawah tanah PJS. Dan karenanya banyak yang percaya di bawah ruangan bawah tanah itu adalah ruangan paling aktif di PJS. Keempat, ada perbatasan antara SMKN 3 dan SMKN 2. Si SMKN 2 dan SMKN 3 ini berdempetan dan dipisahkan oleh sebuah tanda koridor. Dan di perbatasan inilah konon katanya banyak banget misteri yang tersimpan. Konon katanya ada rumah besar di area ini, dimana jika ada orang yang berani masuk ke sana, maka ia tidak akan bisa keluar selamanya. Dan area ini sampai sekarang menjadi salah satu area yang terlarang. Tapi nggak terlalu banyak hal-hal yang menceritakan tentang area terlarang ini loh. Mungkin anak-anak SMKN 2, SMKN 3 boleh komen di bawah buat ngejelasin tentang rumah tersebut. Next, ada SMKN 1 Kolaka. SMKN 1 Kolaka ini konon katanya merupakan satu sekolah yang menyimpan banyak banget misteri. SMKN 1 Kolaka ini terkenal karena sering banget terjadi kesurupan di sekolah ini. Sampai pada tahun 2013 pernah terjadi salah satu kesurupan massal yang dimana merasuki siswa-siswa yang bersekolah di sana. Dan ceritanya cukup bikin merinding guys, dimana tiba-tiba puluhan siswa itu mulai bertingkah sangat aneh. Mereka teriak-teriak histeris, menangis, mengamuk, dan bahkan mereka mengeluarkan kata-kata kasar dan juga tidak senonoh. Kenapa? Kok bisa mereka ini kerasukan dengan bisa mengeluarkan kata-kata yang kayak gitu? Karena ternyata sebelumnya ini sempat ada pembangunan. Jadi pembangunan itu dilakukan di sebuah tanah yang konon katanya tanah tersebut merupakan tanah kuburan. Dan menurut penduduk setempat guys, bahkan hampir seluruh dari sekolah itu dibangun di atas tanah kuburan. Jadi mungkin ada makhluk-makhluk yang kurang happy, mereka nggak bahagia, tempat mereka tuh diusik dengan pembangunan gedung baru yang mereka lakukan. Ya mungkin pada saat mereka membangun gedung tersebut, mereka mungkin nggak permisi atau gimana gitu kan ya. Akhirnya terjadi kesurupan itu. Selanjutnya ada SMPN 1 Petarukan Pemalang. Suatu hari di tahun 2014, dinding toilet SMP ini tiba-tiba mengeluarkan darah yang sangat segar. Jadi darah-darah tersebut keluar tanpa sebab, bahkan sampai menetes sampai ke lantai. Lalu tiba-tiba sejumlah siswa, puluhan siswa itu mengalami kesurupan massal. Bahkan kesurupannya itu selama 2 hari, yakni sejak hari Senin 1 September sampai 3 September 2014. Kepala TU SMPN 1 ini dia mengatakan bahwa 2 darah itu keluar di 2 titik yang sangat berdekatan hingga mengalir sampai menetes sampai ke lantai. Tidak ada kelanjutan dari cerita ini guys. Mungkin teman-teman dari SMPN 1 mungkin bisa ceritakan di bawah tentang kejadian menetesnya si darah-darah tersebut tanpa adanya sebab. Atau ada penjelasan yang lebih logis tentang darah-darah tersebut, boleh komen di bawah. Oke, next. Dan yang terakhir ada SMKN 3 Magelang. Ada peristiwa yang cukup menyeramkan nih guys terjadi. Pada saat itu puluhan siswa yang sedang belajar dengan tenang, tiba-tiba mereka itu berteriak histeris dan bahkan kesurupan massal. Bahkan kejadian tersebut terjadi beberapa kali dalam 1 bulan.
Karena bingung nih pihak sekolah, akhirnya mereka itu langsung menelpon paranormal ataupun bisa dikatakan orang pintar. Jadi pada saat si orang pintar ini datang, dia mengatakan bahwa pihak sekolah itu sempat menggali lubang saluran air di sekitar area sekolah itu, yang dimana dipercaya tempat itu tuh adalah tempat tanah kuburan. Dan pihak sekolah itu lupa mereka itu untuk melakukan selamatan di tempat tanah kuburan itu, ataupun untuk meminta izin kepada penghuni-penghuni yang berada di sana. Jadi nih guys, dipercaya bahwa makhluk-makhluk yang menempati tempat itu tuh, mereka itu sangat-sangat marah karena tempat mereka itu diusik tanpa izin dari mereka. Nah itu dia guys, beberapa sekolah yang konon katanya menyimpan banyak banget misteri. Dan bahkan kalau kita tahu nih kan, dari zaman dulu banget banyak yang bilang sekolah-sekolah itu awalnya adalah tempat kuburan ataupun tanah kuburan. Nah bahkan nih guys, tempat sekolah aku dulu kan SMA negeri. Dulunya memang konon katanya sekolah aku tuh adalah salah satu sekolah yang dibangun di atas tanah kuburan. Bahkan dari zaman kakek nenek gue yang udah lama gitu kan, di tempat itu bener-bener keramat karena di atas sekolah gitu kan ada kayak tanah yang agak tinggi gitu kan. Nah di tanah yang tinggi itu adalah sebuah keramat yang dimana konon katanya ada makam. Nggak tahu sih makam siapa ya, nggak ada nama juga di sana, tapi itu adalah sebuah keramat. Dan sebelum sekolah gue itu dibuat sekolah, jadi kayak mungkin masih hutan ataupun apa gitu kan dulunya, itu adalah sebuah kuburan yang sangat besar, bahkan ada keramatnya. Jadi sekolah gue itu pasti kesurupannya tuh setiap upacara hari Senin, udah pasti. Walaupun di sekolah aku tuh dulu memang nggak sering banget sih terjadi kesurupan, tetapi setahun itu adalah mungkin 2 kali gitu kan kesurupan di sana, yang bahkan kesurupan massal. Jadi guys, dari sekolah-sekolah ini apakah kalian percaya? Yang mana menurut kalian yang paling seram? Apakah dulunya sekolah kalian juga bekas kuburan? Boleh ceritain di kolom komentar ya guys. Nah guys, sampai di sini aja video kali ini, dan nantikan cerita-cerita aku berikutnya. Di channel ini aku membahas tentang misteri dan juga horor dan juga kriminal. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. See you di next video and bye bye.